طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan kemudahan dan taufik dan juga tentunya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu ya, di bulan yang mulia ya, dalam kondisi yang insya Allah juga mulia karena insya Allah kita sedang berpuasa ya. Maka semoga dengan berkumpulnya waktu yang mulia, tempat yang mulia dan juga kondisi yang mulia ya, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi kita ya, dan juga semoga ini menjadi salah satu sebab keberkahan dalam waktu dan juga keberkahan di dalam hidup kita ya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar atau Fikih Muyassar, yang kita sudah sampai pada pembahasan tentang bejana ya. Terakhir kali kita sudah masuk pembahasan tentang bejana ya. Di pertemuan lalu kita membahas tentang hukum menggunakan bejana ya, dan kita sudah sebutkan bahwasanya hukum asal ya dalam menggunakan segala yang ada di bumi ini ya, hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya ya. Jadi hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak halal untuk digunakan ya. Baik, kenapa bejana ini dibahas oleh para ulama fikih? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyinggungnya ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang bejana karena memang kita pun juga tidak terlepas dari menggunakan wadah-wadah di dalam kebutuhan kita sehari-hari gitu ya, wadah tempat minum, tempat makan dan wadah-wadah yang lainnya ya. Karena kata bejana di sini tidak masih bentuknya sesuatu yang bentuk tertentu gitu, bentuk khusus ya, tetapi secara umum adalah wadah ya, apa yang digunakan untuk meletakkan sesuatu ya, entah itu makanan atau air atau apapun itu ya. Itulah yang dimaksud dengan aniyah atau yang kita artikan di dalam bahasa kita dengan kata bejana. Di pertemuan lalu kita membahas pertama tentang hukum menggunakan bejana dari emas dan perak ya, dan kita sudah sampaikan bahwasanya hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah ada hadis yang sharih jelas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melarang kita minum dan makan dari aniyah adzhab wal fiddah ya, wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak ya. Jadi hadisnya sudah jelas, hadis yang sahih ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Rasulullah sebutkan di penghujung hadisnya di antara alasannya karena itu untuk orang-orang kafir di dunia ya, dan itu nanti bagi kita di akhirat, di surga nanti ya. Ini di antara yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membahas tentang di masalah yang kedua ya, atau di antara yang kita juga luruskan di fikih muyassar di pertemuan lalu, bahwa tentang hukum wadah yang terbuat dari emas dan perak tapi bukan untuk makan dan minum. Ini juga sudah kita bahas. Karena penulis di sini mengatakan itu hukumnya boleh ya, boleh menggunakan wadah emas dan perak ya untuk selain makan dan
minum, misalnya untuk gayung air untuk bersuci misalnya, kan bukan untuk minum tapi untuk bersuci. Ya kalau penulis di sini mengatakan itu boleh, tapi kita sudah sampaikan bahwa mayoritas ulama mengatakan tidak boleh digunakan, ya sama sekali. Entah itu untuk bersuci wadahnya, misalnya kita kasih contoh di pertemuan lalu, gayung terbuat dari emas yang digunakan untuk berwudu di kamar mandi misalnya, kan bukan buat makan dan minum, karena hadisnya mengatakan jangan minum dan makan gitu. Ya, tetapi tetap tidak boleh kata para ulama. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengatakan jangan makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, bukan maksudnya membatasi penggunaan pada itu. Tetapi memang biasanya wadah itu digunakan untuk makan dan minum. Ya, jadi dia bukan mengkhususkan. Makanya yang sahih di situ adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa wadah dari emas dan perak tidak boleh digunakan meskipun bukan untuk makan dan minum. Ya, kita sudah sebutkan itu. Ya. Kemudian di permasalahan kedua yang juga kita bahas di pertemuan lalu tentang hukum menambal bocor ya atau lubang yang ada pada bejana yang terbuat pada bejana kita kemudian ditambal dengan emas atau perak. Ya. Kita sudah bahas bahwa kalau menambal bagian yang rusak pada bejana itu dengan emas, maka hukumnya haram secara mutlak. Tidak dibedakan sedikit atau banyak, semuanya nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ya. Tetapi kalau dengan perak, ya, kalau dengan perak maka diperbolehkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kadarnya kecil, ya, sedikit. Sedikitnya dilihat dari apa? Kata para ulama, dilihatnya dari urf, kebiasaan orang. Apakah ukuran segini dianggap sedikit di zaman tersebut atau di tempat tersebut? Maka kalau dianggap sedikit, maka dia boleh. Ya, tapi kalau seukuran ini dianggap sudah banyak sama orang-orang di zaman tersebut, maka itu tidak boleh. Ya, maka itu tidak boleh. Ya. Taib, itu yang kita bahas juga. Kemudian hukum aniyahnya atau bejananya orang-orang kafir. Ini permasalahan ketiga yang kita bahas. Apa hukum kita menggunakan bejananya orang-orang kafir? Ya, maka kata para ulama secara umum hukumnya boleh digunakan. Ya, kecuali kalau kita tahu bahwasanya wadah tersebut digunakan untuk sesuatu yang haram misalnya. Contoh misalnya wadah yang digunakan untuk masak misalnya, memasak daging babi kita sudah sebutkan ya. Misalnya orang Nasrani menggunakan wadah-wadahnya ini untuk entah itu tempat menaruh daging babi atau masak daging babi, maka kalau kita tahu itu karena mungkin tetangganya atau mungkin karena dekat sama dia, kalau kita tahu maka harus disucikan terlebih dahulu baru boleh digunakan. Tetapi kalau kita tidak tahu apakah digunakan untuk yang najis atau enggak, maka pada hukum dasarnya boleh dipakai. Dan kita tidak dituntut untuk nyari-nyari tahu, cari tanya ini tanya itu, ya nggak dituntut untuk itu. Ya, tidak dituntut untuk itu, dan itu juga sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ya, dalilnya ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya pernah ya berwudu dari ya wadah atau kantong kulit yang dimiliki oleh seorang wanita yang musyrikah, imra'atun musyrikah kata beliau di sini. Ya, lil wudu min maradati imra'atin musyrikah. Rasulullah pernah wudu dari bejananya orang musyrikah. Ya, orang yang masih menyekutukan Allah. Artinya ya tidak ada yang menjamin itu najis sebenarnya kan. Tetapi karena tidak ada ilmu yang menunjukkan bahwasannya wadah tersebut najis, maka Rasul gunakan untuk berwudu. Rasulullah nggak bilang cuci dulu sampai bersih najisnya baru digunakan untuk berwudu. Ya, maka ini menunjukkan bahwa hukum dasarnya boleh digunakan untuk berwudu untuk hal-hal lain selama kita tidak mengetahui ada najis di situ. Ya. Ini sudah kita sebutkan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat yang belum sempat kita bahas di pertemuan lalu. Ya. Pembahasan atau permasalahan yang terakhir pada pembahasan aniyah ini atau bejana. Ya. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat adalah at-taharatu fil aniyatil muttakhidha min juludil maitah atau muttakhadha min juludil maitah. Sekarang pembahasannya tentang sucinya aniyah bejana yang terbuat dari juludul maitah. Juludul maitah itu maksudnya kulitnya bangkai. Ya, jadi kalau ada kantong, kalau ada wadah ternyata dia terbuat dari kulit. Ya, boleh nggak digunakan gitu.
Ya, yang di sini dibahas secara spesifik kulit bangkai. Ya, kulit bangkai. Kalau kita kan memahami bahwa bangkai itu berarti hewan yang meninggal tanpa tanpa disembelih, maka jadi bangkai dia. Ya, meninggal tanpa disembelih. Kalau dia disembelih berarti dia bukan maitah. Ya. Kalau ini jelas boleh karena dia bukan maitah gitu kan. Yang dibahas sekarang maitah karena di antara yang dilarang untuk dikonsumsi oleh Rasulullah SAW adalah maitah, bangkai. Ya, makanya kalau ada misalnya sapi yang tiba-tiba meninggal, ya nggak boleh dagingnya dikonsumsi gitu kan. Kenapa? Karena dia meninggal tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, bangkai jatuhnya. Nah, ini pembahasannya sekarang. Bagaimana jika ternyata ada wadah kantong yang terbuat dari kulit? Ya, kalau di zaman dulu ya sering kita dapat ya. Kalau di zaman sekarang Allah alam ya, apakah masih banyak wadah-wadah yang terbuat dari kulit atau enggak gitu. Tapi di zaman dulu sering kita dapati wadah tempat minum, ya wadah menampung sesuatu itu terbuat dari kulit, ya. Tapi beliau mengatakan di sini jildul maitati idza dubigha jaz isti'maluhu. Ya, beliau mengatakan di sini bahwasanya kulit bangkai itu dia boleh digunakan jika sudah didabag atau dibag. Dibag itu disamak. Ya. Bagaimana cara menyamaknya nanti beliau akan sebutkan di sini. Di antara cara menyamak beliau akan sebutkan. Yang jelas kulit bangkai itu bisa suci jika disamak. Ya, dan ingat di sini harus kita pahami bahwa ketika dikatakan suci, suci dari sisi penggunaan, bukan konsumsi. Contoh misalnya, ya, contoh tadi misalnya sapi tiba-tiba meninggal, maka jelas tidak boleh dikonsumsi. Ya. Nah, bagaimana dengan kulitnya? Boleh nggak kulit sapi ini kemudian digunakan untuk membuat sebuah bejana? Maka jawabannya boleh, tetapi syaratnya harus disamak. Tapi boleh nggak dijadikan kerupuk kulit sapi? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia bangkai. Ya. Jadi penggunaannya boleh, tetapi untuk konsumsi nggak boleh karena dia bangkai. Ya. Jadi menyamak itu tidak kemudian menghalalkan dagingnya untuk dikonsumsi atau kulitnya untuk dikonsumsi, tetapi dari sisi penggunaannya. Makanya dikatakan jaza isti'maluhu. Boleh digunakan, bukan boleh dimakan gitu, tapi boleh digunakan. Baik, kemudian beliau menyebutkan apa dalilnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ya. Apapun itu, ya, ihab itu maksudnya adalah al-jid, ya, kulit binatang. Apapun kulit binatang, kata Nabi SAW, yang didubik, yang disamak, maka dia akan menjadi suci, kata Nabi SAW. Ya, ini hadis Nabi. Ya. Dan ditambah lagi ada yang menguatkan bahwa Rasulullah SAW pernah yang melewati bangkai kambing. Rasulullah pernah melewati bangkai kambing bersama beberapa para sahabat saat itu. Kemudian Nabi mengatakan, halla akhadu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi. Kenapa mereka ini orang-orang enggak kemudian menyamak bangkai kambing ini? Ya, kemudian mereka bisa mengambil manfaat darinya gitu. Ya, jadi Rasulullah menyayangkan kenapa bangkai ini tidak dimanfaatkan ya kulitnya dengan disamak, tapi dibiarkan begitu saja gitu, kata beliau. Maka kemudian para sahabat mengatakan, faqalu innaha maitah, wahai Rasulullah, ini kan bangkai gitu, kata para sahabat. Karena para sahabat juga memahami bahwa bangkai itu tidak boleh digunakan, ya, tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh digunakan. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Ya, makanya mereka mengatakan, wahai Rasulullah, mereka tidak menyamaknya, tidak memanfaatkannya karena memang dia maitah, bangkai gitu. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan qala fa inna ma haruma akluha. Ini dalilnya nih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang haram itu hanya memakannya. Ya, jadi kalau sudah disamak cuman haram dikonsumsi, bukan haram digunakan. Ini maksudnya tadi. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa kulit ya dari hewan yang sudah disamak ya boleh digunakan, tetapi nanti ada syaratnya, nanti akan dibahas di sini ya. Hewan seperti apa aja yang ketika dia jadi bangkai kulitnya bisa suci, nanti akan dijelaskan di sini insyaallah ya. Baik, kemudian beliau mengatakan wa hadza fima idza kanatil maitatu mimma tahulluha adz-zakatu wa illa fala. Nah, ini jadi catatannya, kata beliau hewan bangkai yang kulitnya bisa disamak kemudian dimanfaatkan hanya hewan yang dia halal dikonsumsi ketika disembelih.
Iya. Maksudnya apa? Berarti hewan yang bisa suci kulitnya dengan disamak hanya hewan-hewan yang boleh dikonsumsi ketika dia disembelih dengan cara yang syar'i. Contohnya misal sapi, ya, kemudian kambing. Pokoknya yang boleh dikonsumsi unta, ya. Nah, kalau yang misalnya seperti ular, ya, ular kan meskipun disembelih pakai bismillah 100 kali juga nggak mungkin suci gitu kan, nggak mungkin boleh dikonsumsi gitu. Karena memang dari awal tidak boleh dikonsumsi. Maka kulit ular itu tidak bisa kemudian suci dengan disamak. Ini maksud beliau. Ya, atau misalnya apa? Misalnya singa misal. Kulit singa, ya. Kulit singa kemudian disamak kemudian digunakan. Ini juga tidak membuat dia jadi suci. Ya. Dan ini pendapat yang kuat. Wallahu taala alam bissawab. Tentu di situ ada khilaf ya. Karena kalau di madhab kita, di madhabnya Imam Syafi'i, ya, selama itu bukan anjing dan babi, maka kulitnya bisa suci dengan disamak. Semua kulit binatang itu bisa suci dengan disamak selama dia bukan anjing atau babi. Makanya kita lihat kemudian ada beberapa dompet terbuat dari kulit ular misalnya, gitu kan. Karena memang di madhab Syafi'i sendiri itu diperbolehkan, itu dianggap suci. Tapi wallahu taala alam bisawab, yang lebih kuat yang mengatakan bahwa itu tidak boleh. Tapi sekali lagi ini khilaf di kalangan para ulama. Maka semoga kita bisa melapang dada, ya. Karena memang kalau kita perhatikan, ya, ada beberapa daerah ya mungkin atau di negara mana, ya, yang mereka mungkin tidak bisa lepas dari kulit-kulit seperti itu, gitu. Ya, sebagai sarana untuk membuat pakaian, jaket dan lain sebagainya, gitu. Karena memang itu yang bisa mereka lakukan, gitu. Ya. Yang jelas ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Ya, tetapi beliau di sini menyebutkan bahwa, ya, pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa yang bisa suci hanya kulit dari bangkai hewan-hewan yang dia bisa dikonsumsi ketika disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, tadi kita sudah sebutkan contohnya, ya. Tapi berarti kalau misalnya ada orang mau buat dompet dari kulit kucing, bisa? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Karena meskipun bukan seperti ular, buas gitu, ya, tetapi dia juga tidak boleh dikonsumsi. Ya, patokannya dia bisa dikonsumsi nggak ketika disembelih, itu yang jadi patokannya. Ya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, ya. Amma sya'ruha fahuwa tahir. Adapun rambutnya, rambut dari bangkai itu maka dihukumi suci. Ya, jadi kalau misalnya ada, ya, apa namanya, hewan, ya, kambing misalnya ada rambutnya, boleh nggak dimanfaatkan? Boleh, meskipun dia bangkai, boleh dimanfaatkan karena statusnya suci, ya, karena statusnya suci. Kenapa? Di antara yang disebutkan oleh para ulama, karena dia udwun munfasilun 'anil jasad, ya, jadi dia salah satu bagian yang dia terpisah. Makanya kalau orang cukur rambut, ya, potong rambutnya hewan, kan dia nggak kesakitan. Dia nggak kesakitan karena dia bagian yang terpisah, gitu. Kecuali kalau misalnya yang dipotong kakinya, ya, sakitan, gitu. Tapi kalau yang dipotong rambutnya, dicukur, ini kan nggak kesakitan, gitu. Makanya inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa mayoritas ulama mengatakan kalau rambut dari bangkai yang tadi halal dikonsumsi itu suci. Ya, kayak sapi misalnya, kambing, unta, kalau ada rambutnya kemudian diambil, ya, maka dia suci. Ya, dia hukumnya suci, kecuali di dalam madhab kita, di dalam madhabnya Imam Syafi'i. Di dalam madhabnya Imam Syafi'i nggak boleh. Dia termasuk juga yang tidak boleh dimanfaatkan ketika itu berasal dari bangkai. Ya, tetapi mayoritas ulama mengatakan itu suci. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ai sya'rul maitatil mubahatil aklu fi halil hayah. Ini yang kita sebutkan tadi. Rambut dari bangkai yang halal dimakan ketika disembelih dengan cara yang syar'i. Tadi sapi, ya, kambing dan yang lainnya. Wa ammal lahmu fa innahu najis. Adapun dagingnya jelas najis. Bangkai itu dagingnya najis. Jelas disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an, hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian itu bangkai, kata Allah di dalam surat Al-Maidah. Jelas haram dikonsumsi, maka tidak boleh, ya. Meskipun kelihatannya sayang, gitu kan. Kalau ada hewan ternak kita yang meninggal tanpa disembelih, tiba-tiba sayang nggak dimanfaatin. Tapi itu haram, ya. Itu diharamkan, tidak boleh untuk dikonsumsi. Wa muharramun akluhu, dan selain dia najis, dia juga haram untuk dikonsumsi, ya. Jadi kita sudah sebutkan tadi dalilnya. Baik, sekarang beliau menyebutkan bagaimana cara menyamak. Tadi kan kita sudah sebutkan bahwa kulit dari bangkai
hewan yang halal untuk dikonsumsi ketika disembelih dengan cara yang syar'i tadi, itu dia akan halal dengan disamak. Maka beliau menjelaskan di sini bagaimana cara menyamak. Ya, bagaimana cara menyamak? Beliau mengatakan wa yahsulud dabghu atau wa yahsulud dabghu bi tanzifil adha, dan menyamak itu bisa terrealisasi dengan membersihkan al-adha, ya, kotoran atau hal yang mengganggu pada kulit tersebut, dibersihkan dari kotoran. Kemudian alladzi kana fil jid, yang berada di kulit hewan tersebut. Caranya gimana? Biwasitati mawadin tudafu ilal ma, ya, dengan media yang dicampurkan dengan air, misalnya seperti garam. Misalnya garam dicampur dengan air kemudian digunakan untuk membersihkan kulit tadi. Ya, kalau biasanya malah ditaburin. Kalau yang di tempat saya nih Pak ya, kalau di sini saya kurang paham ya. Kalau di tempat saya, karena orang-orang di tempat saya biasanya mereka sebagian besar mereka itu kerjanya jagal. Ya, jadi setiap hari itu pasti mereka nyembelih sapi gitu. Ya, biasanya mereka apa yang mereka lakukan? Mereka taburin garam di kulitnya, kemudian nanti mereka jemur. Ya, kemudian nanti dijemur. Ini salah satu caranya. Ya, tetapi bukan satu-satu caranya. Makanya di sini dikatakan, ya. Kemudian beliau mengatakan au bin nabatil ma'ruf kal qaraf. Ya, atau boleh juga dengan menggunakan tumbuhan yang ma'ruf yang diketahui, seperti namanya qarad. Qarad itu seperti daun akasia namanya. Saya kurang paham ya apakah jamaah pernah lihat ya, tapi mungkin nanti bisa browsing ya. Coba cek di Google daun akasia itu. Nah, itu diantara juga media yang kadang digunakan untuk menyamak, ya. Atau ada juga yang disebut dengan tumbuhan ar-ar namanya di sini dengan bahasa Arab, dia sejenis pinus, ya. Dia kayak ada buah-buahnya mirip zaitun, tapi warnanya seperti biru-biruan gitu. Ya, seperti blueberry gitu. Cuman bukan blueberry. Ya, bukan blueberry. Intinya itu media-media yang bisa digunakan untuk menyamak, atau dengan media-media di zaman sekarang pun juga boleh, asalkan itu bisa menghilangkan kotoran dan gangguan-gangguan yang ada di dalam kulitnya. Intinya disterilisasi itu, bersihkan semuanya, ya. Dengan media yang bisa membersihkan kotorannya, ya. Itu cara menyamak. Wa amma ma la tahilluhu dzaka fa innahu la yathhur. Nah, beliau menyebutkan tadi apa yang kita sudah sampaikan. Adapun hewan yang tidak bisa hewan yang tidak bisa dikonsumsi dengan disembelih, maka dia tidak bisa suci meskipun disamak. Ya, tadi kita sudah sebutkan jenis-jenisnya, ya. Kemudian beliau mengatakan wa ala hadza fajildul hirrati wa madunaha fil khilqah la yathhuru bid-dabghi. Oleh karenanya, kata beliau, ya, kulit dari hewan-hewan seperti kucing, tadi ya kita sudah sebutkan, ular, atau bahkan yang lebih kecil dari kucing, pokoknya itu tidak bisa suci dengan disamak, ya. Tidak bisa selama dia bukan hewan yang suci untuk atau boleh dikonsumsi ketika dia disembelih, ya. Baik, beliau mengatakan walau kana fi halil hayati tahiran, meskipun kalau hewan tersebut masih hidup dia dikategorikan suci. Ya kan, kalau kucing itu bukan hewan yang najis, ya kan? Tidak seperti anjing itu. Kalau anjing kan kita sama-sama tahu najis itu. Kalau kucing kan nggak najis. Ya, tetapi ternyata meskipun dia tidak najis, dalam kondisi dia hidup, dia suci, tetapi kulitnya ini tidak bisa dijadikan suci dengan disamak, karena sekali lagi patokannya adalah bisa dikonsumsi atau tidak. Itu yang jadi patokannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wajildu ma yahrumu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yadhuru bid-dibagh. Apalagi kalau hewan-hewan yang haram dikonsumsi itu. Kayak ular tadi kita sudah sebutkan, ya, daging ular atau hal-hal yang haram untuk dikonsumsi dagingnya meskipun disembelih, maka itu juga tidak bisa suci dengan disamak. Wal khulasah, sekarang beliau menyebutkan kesimpulannya. Kata beliau kesimpulan bahwasanya setiap hewan yang meninggal wa huwa min ma'kulil lahmi, dan dia termasuk hewan yang boleh dimakan dagingnya jika disembelih, maka kata beliau maka kulitnya bisa suci dengan disamak. Iya, asalkan dagingnya halal untuk dikonsumsi. Dan setiap hewan yang mati sedangkan dia tidak termasuk hewan yang boleh dimakan ketika disembelih, maka dia kulitnya tidak akan bisa disuci meskipun dengan disamak. Ya, jadi sudah jelas kesimpulannya. Kalau ada orang buat bejana dari kulit ular, ya, berarti boleh nggak Pak? Nggak boleh. Menurut pendapat yang paling kuat itu tidak boleh. Kenapa? Karena menyamaknya tidak bisa membuat kulit tersebut menjadi
menjadi suci. Makanya saya sarankan ya, meskipun di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, boleh untuk menggunakan tadi kulit-kulit dari hewan-hewan, ular ya dan seterusnya tadi kita sebutkan, maka lebih baik dihindari ya, karena memang tidak ada urgensinya. Masih banyak pilihan lain, kecuali memang kita nggak punya pilihan lain, maka itu bisa beda cerita ya. Mungkin kita bisa lebih legowo dalam masalah khilaf, tapi selama kita bisa menghindari khilaf sebagaimana yang dulu kita sampaikan di awal ya, keluar dari khilaf perselisihan para ulama, maka itu lebih lebih baik, kita akan mendapatkan pahala dari situ ya. Taib, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Ya, ini mungkin lebih kita butuhkan dibandingkan tadi pembahasan tentang bejana. Bab yang ketiga, fi qada'il hajati wa adabiha. Sekarang pembahasan tentang qada' hajah, buang hajat atau buang air, dan adab-adabnya. Ya. Ini salah satu pembahasan yang dibanggakan oleh Salman Al-Farisi. Ya, jadi Salman Al-Farisi itu pernah didatangi oleh seorang Yahudi, kemudian orang Yahudi ini mengatakan, "Allamakum nabiyyukum hatta adab al-khira'ah," gitu. Dia mengatakan, Yahudi ini mengatakan kepada Salman Al-Farisi, apakah benar nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai tentang adab buang air gitu, tentang permasalahan WC gitu istilahnya. Dan orang Yahudi ini mengatakan hal ini itu untuk meremehkan. Masa urusan WC aja diatur gitu, maksudnya bahasanya gitu. Bahasa mudahnya biar kita paham konteks perkataannya. Dia bukan bertanya untuk mencari ilmunya gitu, tetapi dia tujuannya meremehkan tentang syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, tapi apa kata Salman Al-Farisi? Nah, ya, allamana hatta adab al-qira'ah. Rasulullah mengajar kita bahkan dalam hal terkecil seperti pembahasan tentang WC, dan ini diantara kesempurnaan Islam. Ini bukan sesuatu hal yang remeh gitu, ya. Tetapi ini justru menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, hatta at-tayr yatiru bi janahihi illa dzakara lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ilm. Bahkan burung yang ada di atas langit yang terbang itu, yang mengepakkan sayapnya itu, yang terbang dengan kedua sayapnya, Rasulullah juga ajarkan kita tentang ilmunya di situ. Saking sempurnanya Islam. Maksudnya apa? Rasulullah kan ajarin tentang misalnya bahwasannya tiarah itu tidak ada, mengundi nasib, meyakini kesialan itu nggak ada. Rasulullah pernah mengajarkan bahwasanya ya, mengundi nasib dengan burung itu termasuk kesyirikan. Nggak boleh misalnya ketika orang safar, di antara kebiasaan orang jahiliyah dulu ya di zaman Nabi, mereka kalau mau safar mereka bawa burung. Salah satu cara mereka lempar burungnya, kalau burungnya belok ke kiri maka mereka nggak jadi safar. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa nanti di jalan ini ada malapetaka, karena burungnya belok ke arah kiri. Ya. Kalau dilempar burungnya belok ke arah kanan, mereka lanjut safar. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya insya Allah nanti di jalannya lancar, karena burungnya belok kanan. Padahal dia nggak tahu, bisa jadi belok kirinya karena dia kidal burungnya, mungkin bisa jadi. Gitu kan. Ya, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwa ilmunya juga dijelaskan sama Nabi. Bahkan tentang burung pun kita dijelaskan, semuanya dijelaskan. Ya. Ini diantara bentuk kesempurnaan agama Islam. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke masalah yang pertama, al-mas'alatul ula. Kata beliau di sini, al-istinja wal istijmar wa qiyamu ahaduhuma maqam al-akhar. Jadi ketika berbicara tentang qada'ul hajah, buang hajah, maka kita akan berbicara nanti tentang bersuci dari buang hajat, gitu. Ya, bersuci dari buang air kecil atau buang air besar. Ya, dan ini hukumnya wajib. Ya, para ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang sudah buang hajat, maka hukum untuk bersuci dari buang hajat ini hukumnya wajib. Ya, inilah yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah al-istinja. Ya, istinja atau disebut juga ya dalam media yang lain disebut dengan istijmar. Ya. Apa bedanya istinja dan istijmar? Ya, kita bahas di sini. Istinja, kata beliau, izalatul kharij minas sabilaini bil ma. Kalau istinja itu, jadi antara istinja dan istijmar itu fungsinya sama. Sama-sama untuk mensucikan setelah buang air. Ya, buang air kecil atau buang air besar. Fungsinya sama. Tetapi yang membedakan apa? Medianya. Yang membedakannya adalah medianya. Makanya beliau mengatakan istinja itu adalah menghilangkan kotoran dari dua jalur, maksudnya dari qubul dan dubur, dari kemaluan dan juga ya bagian belakang dubur. Ya, bilma dengan media
air. Jadi kalau kita bersuci di kamar mandi menggunakan air, ini namanya istinja. Ya, ini namanya istinja, dan inilah yang biasanya kita lakukan menggunakan air. Sedangkan istijmar itu adalah mensucikannya, membersihkannya dengan sesuatu yang tohir, kata beliau, sesuatu yang suci, yang mubah, yang itu bisa membersihkan najis yang ada di dua jalur tadi, qubul dan dubur. Contohnya dengan menggunakan media batu. Ya, jadi intinya istijmar itu bersuci dengan media selain air, tetapi ada syarat-syaratnya. Karena nggak semua media itu bisa digunakan. Apa syaratnya? Beliau menyebutkan di sini, di antara syaratnya pertama, benda tersebut harus suci. Artinya nggak boleh kita kemudian bersuci dengan sesuatu yang najis. Makanya Rasulullah melarang seseorang bersuci istijmar dengan menggunakan kotoran unta yang sudah kering. Ya, karena kalau di zaman dulu kan di Arab Saudi itu memang panas ya. Jadi kotoran unta itu bisa jadi kering udah kayak kayu gitu. Ya, nah itu Rasulullah larang untuk bersuci dengan roji' namanya. Roji' itu kotoran unta yang sudah mengering. Kenapa? Karena itu kan kotoran. Ya, karena itu kotoran. Jadi harus dengan sesuatu yang suci. Kemudian mubah, artinya boleh digunakan untuk bersuci. Dia bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, media ini bukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, munqi. Munqi itu maksudnya bisa digunakan untuk membersihkan memang. Karena ada beberapa media benda yang dia nggak bisa dipakai, contoh Pak. Misalnya bersuci menggunakan kaca, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa menggunakan kaca karena nggak semua media itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya, makanya di sini dikatakan harus suci, harus bendanya ini mubah, ya bukan sesuatu yang haram, dan juga dia memang bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti batu. Dan biasanya yang bisa digunakan untuk bersuci ini sesuatu yang nyerap, sesuatu yang menyerap. Kayak kaca kan dia nggak menyerap, ya dia tidak menyerap. Tapi kalau batu itu dia menyerap, ya. Atau kalau di zaman kita sekarang pakai tisu. Ya, dalam zaman kita sekarang ini yang paling mudah contohnya adalah dengan menggunakan tisu. Ya, ya intinya kalau di zaman sekarang ini, zaman kita sudah banyak kemudahan. Ya, kalau di zaman dulu kan sulit, nggak semua orang bisa dapat ya, media-media yang pas gitu. Makanya kadang ada yang pakai kayu, ya, menggunakan khasyab, ya. Ada yang menggunakan kayu ada, tapi tentu kayunya juga dipilih, nggak semua kayu. Kalau kayu-kayu yang tajam tentu ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar, dan cukup salah satunya, ya bisa mencukupi istinja atau istijmar. Salah satunya boleh. Jadi setelah kita buang air kecil ataupun besar, kita bisa menggunakan istinja, media air, atau bisa juga menggunakan media selain air seperti batu dan tisu misalnya. Salah satunya boleh. Ya, tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama tentu menggunakan air. Ya, menggunakan air. Makanya kemudian beliau mengatakan di sini dalilnya adalah karena dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke khala. Khala itu nyari tempat untuk buang air, ya. Kemudian fa ahmilu ana wa ghulamin nahwi idawatan min ma wa anaza. Dan aku dan juga ada seorang budak, kata Anas bin Malik, itu membawa bejana berisi air. Ya, idawatan min ma maksudnya ada bejana air dibawain sama Anas untuk digunakan bersuci oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga membawa anazah, tongkat. Ya, jadi Rasulullah juga dibawakan tongkat di situ. Apa fungsinya? Banyak penafsiran para ulama di situ. Ada yang mengatakan Rasulullah menggunakan tongkat ini untuk nanti menghindari beberapa area yang mungkin ada najis di situ, sehingga beliau ya menggunakan tongkat itu sebagai pijakan untuk menghindari najis. Ada juga yang mengatakan bahwa nanti tongkat ini digunakan setelah beliau buang air, kemudian bersuci, berwudu, tongkat ini digunakan sebagai sutra. Ya, sutra maksudnya penghalang ya ketika sholat agar tidak dilewati. Banyak penafsiran yang disebutkan, tetapi yang jelas ya Rasulullah dibawakan air dan juga dibawakan tongkat saat itu. Ya, ini yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian kata Anas, fayastanjiya bil ma, maka kemudian Rasulullah istinja dengan air. Ini dalilnya bahwa dengan air saja cukup untuk mensucikan dari buang air. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana buktinya bahwasanya bisa dengan selain air? Ya. Buktinya adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air, ya ke ghaid, ghaid itu maksudnya ya tempat untuk buang air, ya. Falyastatib bi thalathati ahjar, maka hendaklah dia bersuci dengan menggunakan tiga batu. Ya, dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa kalau medianya selain air, maka minimalnya menggunakan dengan 3 kali usapan, ya, atau tiga batu. Ini minimalnya. Meskipun misalnya dengan satu bisa bersih, mohon maaf ya, mungkin bisa satu batu itu bisa bersih areanya, tetapi tetap dianjurkan itu harus minimalnya itu harus tiga. Ya, kurang tidak boleh dari tiga, tapi lebih boleh. Ya, syaratnya apa? Harus benar-benar bisa suci. Kalau misalnya tisu misalnya dengan satu helai tisu itu bisa bersih, tapi tetap nggak boleh cuma dengan satu. Ya harus dengan tiga. Itu minimalnya, karena sudah disebutkan di dalam teks hadisnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama fikih. Kalau istijmar itu harus dengan tiga. Iya, kalau masih belum bersih baru ditambah. Tapi meskipun bersih sebelum tiga tetap harus tiga. Iya, tetap harus tiga. Tapi ini dalilnya bahwa menggunakan selain air itu bisa mengangkat menghilangkan najis dari buang air. Makanya Nabi mengatakan fa innaha tujzi'u anhu, karena itu bisa yang mencukupkan dia dari najis di dua area, ya, tadi di kubul dan juga di dubur, ya. Wal jam'u bainahuma afdal, ini yang juga dijelaskan oleh para ulama, dan menggabungkan antara keduanya itu lebih utama, ya. Jadi kalau bisa digabungkan dua-duanya, bersuci dengan air dan juga media selain air, ya misalnya kalau kita di zaman sekarang pakai tisu, maka ini lebih utama, ya. Jadi kalau digabungkan itu paling utama digabungkan dua-duanya. Tapi kalau harus dipilih maka air lebih utama, ya gitu. Jadi ini penjelasan para ulama. Jadi menggabungkannya lebih utama. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Tapi kalau harus dipilih, air lebih utama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Baik, sedikit lagi insyaallah. Wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha. Dan istijmar itu bisa menggunakan batu dan juga bisa menggunakan selain batu. Tadi kita sebutkan. Kenapa beliau tekankan di sini? Karena ada khilaf. Ya. Ada yang mengatakan cukup hanya dengan batu karena hadisnya mengatakan dengan hajar, ya kan? Maka dibatasi dengan batu. Tetapi ini pendapat minoritas. Mayoritas ulama mengatakan boleh dengan selain batu karena tujuannya bukan medianya, ya. Tetapi ya media tertentu, tetapi tujuannya bagaimana media ini bisa mensucikan area tersebut, ya. Dan itu tidak hanya dengan batu, ya, bahkan tisu mungkin jauh lebih membersihkan di zaman sekarang, gitu kan. Baik, kemudian beliau mengatakan kama nadilil waraq. Contohnya seperti tisu yang terbuat dari tisu-tisu mungkin terbuat dari kertas-kertas, ya. Wal khashab, dan juga kayu, ya. Tentu tadi kita sudah sebutkan kayu yang memang bisa digunakan untuk membersihkan area kubur dan dubur. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Pokoknya intinya selama itu bisa digunakan, ya, tadi syaratnya sudah disebutkan, suci, kemudian mubah, dan juga bisa mensucikan area. Sebenarnya ada satu lagi yang disebutkan. Apa syarat yang disebutkan yang lain? Syarat yang lain yang disebutkan adalah dia bukan media yang dimuliakan. Ya. Contohnya misalnya ada kertas lembaran Al-Quran. Ya, boleh nggak digunakan untuk istijmar? Itu jawabannya tidak boleh. Jangankan Al-Quran. Ya, yang mungkin bagi kita sepele itu aja nggak boleh. Kata Nabi tidak boleh istinja dengan bil azam, dengan tulang. Ya, padahal mungkin bagi kita sepele ya tulang doang, gitu kan. Tapi kata Nabi memberikan alasan fa innaha ta'amu ikhwanikum minal jin, karena tulang itu makanannya saudara-saudara kalian dari kalangan jin, kata Nabi SAW. Ya, maka kata para ulama, maka kalau makanan jin saja dimuliakan, nggak boleh digunakan untuk bersuci, ya, setelah buang air, apalagi makanan manusia. Maka nggak boleh manusia menggunakan makanan untuk istijmar, nggak boleh, ya, gorengan atau apa makanan ya nggak boleh digunakan. Intinya makanan, ya, tidak boleh makanan manusia apapun bentuknya, tidak boleh, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, termasuk juga yang dibahas tentang air zam-zam.
Ya, air zam-zam juga termasuk yang tidak boleh digunakan untuk bersuci meskipun dia air. Kenapa? Karena dimuliakan. Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan air zam-zam itu sebagai to'am, makanan yang bisa mengenyangkan. Ya, mungkin jamaah pernah dengar ada sahabat yang sebulan nggak makan, ya cuma minum air zam-zam doang gitu. Ya, makanya tidak boleh digunakan. Makanya kita lihat di Arab Saudi itu di Mekah, ya, padahal kan air zam-zam itu dekat. Tapi WC-WC mereka nggak dari air zam-zam. WC-WC mereka itu airnya dari air sulingan. Ya, padahal kalau dari sisi simpelnya, ya lebih simpel air zam-zam, lebih dekat gitu kan. Di Masjidil Haram ini kalau mau narik air lebih dekat dari air zam-zam, dan itu kan sumurnya airnya banyak, sangat banyak, berlimpah. Gitu. Tapi nggak dipakai karena apa? Alasannya ya tadi, karena dia adalah air yang dimuliakan, maka tidak digunakan. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, wala yujzi'u fil istijmari aqallu min 3 masahat. Ini yang kita sebutkan tadi. Tidak cukup, tidak boleh kurang dalam istijmar itu 3 kali usapan. Kalau menggunakan media batu, tisu kan pakai mengusap areanya kan. Ya, tidak boleh kurang dari 3. Ya, tidak boleh kurang dari 3. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penjelasan para ulama, bisa jadi tisunya itu 1, tetapi mengusapnya bisa 3 kali. Ya, tapi jadi yang jadi patokan itu bukan jumlah bendanya sebenarnya, tetapi berapa kali usapan. Ya, berapa kali usapan. Makanya dikatakan di sini salatu masahat. Ya, salatu masahat. Ya. Tapi kalau misalnya tisu tersebut memang tidak bisa digunakan untuk 3 kali usapan, ya karena kan mungkin bisa jadi langsung kena semua itu areanya, langsung najis. Maka harus ngambil tisu yang lain berarti. Jadi tergantung bagaimana bentuk tisunya dan apakah bisa digunakan tisu ini ya untuk kemudian mengusap area tersebut sebanyak 3 kali. Dan itu kan beda-beda ya. Beda-beda itu kembali kepada nanti ya kebutuhan saat kita bersuci dari buang air kecil atau buang air besar. Baik. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini tentang adab istinja atau istijmar ya. Beliau mengatakan, hadis Salman Al-Farisi mengatakan, nahana, yakni Nabi SAW, Nabi melarang an nastanjiya bil yamin. Ini tentang adab bersuci ya, adab bersuci atau istinja ya. Yang pertama, dilarang istinja itu dengan tangan kanan ya. Jadi meskipun orang tersebut kidal, tetap nggak boleh pakai tangan kanan ketika bersuci, tetap harus pakai tangan kiri. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wa an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar, dan tidak boleh kalau kita istijmar itu kurang dari 3 kali 3 batu atau 3 kali usapan. Kemudian dan kita juga dilarang untuk istinja menggunakan tadi kotoran unta yang sudah kering atau menggunakan tulang. Ya, jadi ini tidak boleh. Ini diantara adab-adab ya ketika kita istinja yang tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh istinja dengan menggunakan tangan kanan, tidak boleh istijmar kurang dari 3 usapan, ya, dan juga tidak boleh istijmar dengan menggunakan ya sesuatu yang najis, ya kotoran yang kering ataupun dengan tulang atau sesuatu yang dimuliakan. Dan ini bukan terbatas pada 2 ini. Memang Rasulullah nyebutinya 2 doang di sini. Menyebutkan kotoran unta yang sudah kering dan menyebutkan tulang. Tetapi dikiaskan juga hal-hal yang semisal. Ya kayak tadi kita sebutkan, hal-hal yang dimuliakan itu juga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik, insyaallah pembahasan terakhir kita al-mas'alatu tsaniyah. Masalah itu kita masuk sesi tanya jawab insyaallah ya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua tentang istiqbalul qiblah wa istidbariha hala qada'il hajah. Hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat saat kita qada hajat. Ya, misalnya WC-nya mengarah ke arah kiblat misalnya. Ya. Ya, atau sebaliknya, membelakangi kiblat. Ini yang dibahas nih. Apa hukumnya? Boleh nggak kita buat WC di rumah itu ternyata WC-nya itu menghadap kiblat gitu, atau membelakangi kiblat? Ini yang akan dibahas di sini. Baik, beliau mengatakan di sini la yajuzu istiqbalul qiblah wala istidbaraha hala qada'il hajah fi sahra. Pertama, yang harus kita pahami bahwa para ulama menjelaskan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat ketika berada di lahan yang terbuka. Ya, lahan terbuka misalnya yang nggak ada bangunannya, bukan kayak WC kita zaman sekarang. Gitu. Misalnya kita ya sedang butuh untuk buang air tapi ternyata nggak ada WC. Akhirnya kita
menepi kan biasanya gitu kan, menepi. Nah, menepinya kita itu tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, karena dia area terbuka. Ya, area terbuka tidak boleh dan ini sudah disebutkan oleh apa namanya empat ulama madzhab fikih. Ya, tidak boleh untuk dilakukan di sahra ya tanpa pembatas. Ya, maksudnya sahra di sini lahan yang terbuka tanpa ada pembatasnya. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendatangi ghaid itu tempat untuk buang air, ya. Fala tastaqbilul qiblah." Kata Nabi SAW, maka jangan menghadap kiblat. Berarti di sini larangannya sudah jelas dari Nabi. Jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan juga jangan belakangin kiblat. Kenapa? Karena kiblat ini arah yang dimuliakan. Ya. Kiblat ini arah yang dimuliakan. Makanya sebagian ulama pun, ya mohon maaf ya, sebagian ulama pun itu juga saking menghormati kiblat, ada di antara mereka yang bilang nggak boleh kita selonjoran menghadap kiblat. Ya. Sebagian ulama. Maksudnya saking mereka menghormati arah kiblat gitu. Ya, apalagi ini untuk qada hajat gitu ya, buang hajat. Baik, walakin syarriqu aw gharibu, tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kenapa dikatakan mengarah timur atau barat? Kalau kita kiblatnya ada mana nih, Pak? Ke arah mana kita nih? Ke arah barat gitu. Jadi jangan lihat penghujung hadis ini. Kenapa? Karena ini Rasulullah sampaikan ketika beliau berada di Madinah, yang saat itu arah kiblat itu ke arah selatan. Ya, kiblat itu ke arah selatan. Berarti kalau menghadap selatan itu menghadap kiblat, kalau ke arah utara berarti itu membelakangi kiblat. Makanya beliau mengatakan syarriqu aw gharibu. Entah itu hadap timur atau hadap barat. Kalau kita berarti di sini bukan hadap timur atau barat, tetapi selatan atau utara gitu. Ya. Jadi jangan salah paham dengan hadisnya. Tanya nanti ini tapi kok disuruhnya hadap timur atau barat gitu. Ya. Ini ada beda tempat ya, konteksnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menuturkan, faqadimna Syam, maka kita pernah mendatangi Syam, daerah Syam, negeri Syam. Fawajadna marahida qad buniyat nahwal Ka'bah. Ternyata kami mendapati di Syam itu banyak sekali toilet, ya, kamar mandi itu semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Ya, berarti menghadap ke arah kiblat gitu kan. Ya, di Syam. Fananharifu anha, maka kami pun menyelisihi arahnya, wa nastaghfirullah. Ya, dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan juga bahkan Abu Ayyub kemudian beberapa area itu yang memang ada apa namanya andil beliau di situ, maka beliau rubah arahnya. Ya, beliau rubah arah apa namanya toiletnya. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Abu Ayyub menurut beliau tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, baik itu di lahan yang terbuka ataupun di sebuah bangunan. Ya, tapi nanti kita akan jelaskan insyaallah. Baik, kemudian beliau mengatakan amma in kana fil bunyan, ini perkataan penulis ya, penulis fikih Muyassar. Beliau mengatakan adapun ketika kita buang hajatnya di dalam bangunan, kalau kayak kita WC, di dalam WC kita sekarang ini, au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu, atau misalnya di lahan terbuka tapi ada pembatasnya. Contoh misalnya lapangan di situ misalnya. Maaf, anggap aja lapangan situ sudah dibatasin. Dikasih pembatas di bagian depannya dan belakangnya. Ya kiri kanannya mungkin nggak dikasih, karena contoh aja ini ya. Contoh, maka boleh nggak? Boleh. Iya, kenapa? Karena ada hailnya, pembatasnya. Yang nggak boleh itu pertama dia nggak di bangunan, yang kedua tidak ada yang membatasi. Iya. Mana dalilnya kita akan sebutkan di sini. Dalil yang mengatakan itu boleh apa? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing di rumahnya beliau mustaqbilus Syam mustadbiral qiblah. Rasulullah itu toiletnya di rumah itu ya, itu menghadap ke arah Syam ya, dan membelakangi kiblat. Berarti kan tidak sesuai sama sabdanya Nabi gitu. Kalau kita lihat Nabi kan bilang jangan hadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi ternyata WC-nya Rasulullah itu membelakangi kiblat. Berarti kan tidak sesuai. Nah, dari sinilah para ulama kemudian menggabung dalilnya. Digabunglah dalilnya, kemudian mereka mengatakan sabda Nabi yang mengatakan jangan menghadap kiblat itu kalau di lahan yang terbuka.
bukan di dalam toilet, dan juga bukan yang tidak ada penghalangnya. Ini yang tidak boleh. Adapun jika di dalam toilet kemudian ada penghalangnya, maka itu boleh sebagaimana WC-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah pendapat yang paling paling kuat karena ini menggabungkan hadis. Ya, ini menggabungkan dalil. Dan ya, sebagai faedah ya buat kita para jemaah sekalian, ya, para ulama itu ngejelasin bahwa terkadang memang kita mendapati ada dua hadis yang kelihatannya berbeda, ya kan? Hadis satu tadi menyebutkan nggak boleh ngadep kiblat gitu, jangan juga membelakangi. Tapi ternyata hadis menyebutkan hadis yang lain Rasulullah membelakangi kiblat. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya pertama ketika ada dalil-dalil yang seperti itu, yang pertama harus kita lakukan apa? Mencoba menggabungkan dua dalil. Ya, karena kaidahnya al-jam'u aula minat tarjih. Menggabungkan dua dalil atau beberapa dalil itu sehingga bisa diamalkan itu jauh lebih baik daripada kita milih salah satunya. Ya kan kalau kita pilih ya tadi berarti kalau kita pilih salah satunya entah kita akan membolehkan karena Rasulullah WC-nya tadi membelakangi kiblat atau kita menolak sama sekali secara mutlak karena Rasulullah bersabda jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu kalau kita pilih. Tapi ketika kita gabungkan dan ini bisa digabungkan, ya maka kita gabungkan dulu. Nah seperti itu yang dilakukan oleh para ulama. Nah baru ketika tidak bisa digabungkan, disitulah para ulama menggunakan tarjih namanya. Tarjih itu apa? Menguatkan dalil. Ya, sebetulnya. Menguatkan salah satu dalilnya. Mana dalil yang lebih kuat? Bisa jadi satunya riwayatnya lemah, satunya riwayatnya kuat ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya itu dulu mungkin yang bisa kita bahas untuk kajian kita pada sore hari ini. Ya semoga apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, ya untuk bisa kita amalkan. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ya silakan. Kita ke Mekah, kami dari Zamzam kalau orang mandi di situ ya, masuk terus apa ada suatu ritual apa saya nggak tahu. Ini gimana ya? Apakah bolehkah atau enggak nih? Ya, baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Sebenarnya kalau dilihat sepertinya salah paham, Pak. Iya, kalau dilihat sepertinya salah paham. Harusnya kalau digunakan untuk mandi juga tidak tepat, iya. Karena bukan itu fungsinya air Zam-Zam. Air Zam-Zam terlalu mulia untuk digunakan untuk mandi itu, ya. Tetapi sebenarnya ada sunnah kan. Ketika orang habis tawaf, ya sunnahnya itu, ya setelah kita tawaf kemudian sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim itu, sunnahnya kan kita minum dan mengusap kepala. Nah khawatirnya dia justru membasuh kepala gitu. Ya, jadi sebenarnya cukup mengusap kepala aja gitu. Kalau dikatakan menggunakan untuk mandi keramas kurang tepat karena bukan itu fungsinya air Zam-Zam. Kan fungsinya jelas air Zam-Zam. Kita minum itu bisa jadi salah satu ya sebab doa kita terkabulkan. Ya, bisa mengenyangkan, itu fungsi dari air Zam-Zam. Ya, sayang kalau digunakan untuk mandi atau keramas gitu. Ya kalau saya husnudzonnya mungkin salah paham Pak. Tadinya mau mengusap tapi mungkin kelebihan jadinya membasuh kepala jadi kelihatannya kayak mandi basah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ada jemaah? Ya silakan Pak. Ya. Saya membaca ada kekhawatiran bahwa diskusi itu bisa membuatkan hadisnya berasa digunakan. Iya. Jadi apakah bagaimana mengenainya perbuatan? Yang kedua, pada saat kita masuk ke sini, sekarang suka ada mobil sambil berdiri, gitu ya. Nah itu bagaimana sebaiknya gitu? Apakah boleh seperti itu? Sambil berdiri. Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama tentang tisu basah. Kalau saya pribadi, ya mungkin ada khilaf di situ. Tapi saya pribadi memilih pendapat yang mengatakan bisa digunakan untuk bersuci. Cuman kita perlu lihat tisu basah ini apakah dia masuk kategori istinja, karena kan dia berair, ya. Atau dia masuk kategori istijmar itu. Ya. Kalau dikatakan apakah bisa digunakan untuk bersuci, jelas dia bisa bersih sebenarnya.
Ya tinggal kita menggunakannya ya sesuai aja gitu. Ya bisa digunakan. Meskipun mungkin kesannya seperti menyebar, tetapi itu kan bisa diantisipasi dengan tisu basah yang lain. Makanya mengusap itu jangan sekali. Sama kayak kita pakai batu, Pak, mohon maaf ya. Kalau kita pakai batu kan juga bisa ada kemungkinan untuk nyebar juga dulu kan. Tapi kemudian dengan usapan yang lain kemudian bisa bersih gitu. Kayak kita pakai tisu yang kering mungkin bisa jadi menyebar dulu. Yang pertama usapan pertama, tapi mungkin usapan kedua, usapan ketiga, keempat, kelima mungkin bisa bersih. Ya, makanya kalau saya ikut pendapat yang mengatakan tisu basah itu bisa digunakan untuk bersuci, tetapi belum bisa menentukan apakah dia termasuk istinja atau istijmar. Ya, dan itu kan tidak masalah. Ya mau itu istinja, mau istijmar, yang penting bisa suci gitu. Ini masalah tisu basah ya. Itu yang pertama. Kemudian masalah kencing dengan berdiri. Rasulullah itu memang biasanya kencingnya duduk. Tapi apakah Rasulullah pernah kencing berdiri? Pernah. Ya, makanya sebenarnya kalau penjelasan para ulama yang paling tengah itu melihat tempatnya, Pak. Karena ada kondisi di mana justru ketika kita duduk, disitulah rentan kita kena najis. Ya, medianya beda-beda kan. Kadang mungkin di batu-batuan, pasir atau apa, yang justru kalau mungkin berdiri lebih nggak kena gitu. Tetapi memang bagusnya kencing itu duduk. Ya, bagusnya duduk. Cuman dia menyesuaikan lagi. Ya, menyesuaikan dari sisi apa? Mana yang lebih aman dari najis. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi biasanya memang kencing duduk, tapi beliau pernah kencing berdiri ketika beliau kencing di suatu area di situ banyak najisnya. Ya, maka rentan ketika itu kencing kecipratan najis-najis yang ada. Maka Rasulullah pernah kencing berdiri. Tetapi tujuannya tadi untuk menghindari najis. Makanya kesimpulannya kencing itu bagusnya duduk, tetapi ketika di area yang kencing berdiri lebih aman dari najis, maka silakan kita berdiri. Ya, dan kalaupun ada orang kencing berdiri ini tidak sampai haram ya. Ya, para ulama mengatakan tidak sampai haram, cuman makruh aja, tidak sesuai sama sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu taala alam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan terakhir. Ya. Oh ya, terakhir insyaallah silakan. Kalau rontokan dulu kucing nempel di badan itu najis kayak. Baik. Rontokan bulunya. Oh enggak. Kucing itu bahkan mohon maaf ya. Kalau Imam Bukhari sendiri membuat bab di kitab sahihnya, bahkan kotoran kucing itu sebenarnya enggak najis, Pak. Cuman kan kita yang enggak nyaman. Iya, kita yang nggak nyaman. Iya. Imam Bukhari sendiri meskipun ada khilaf ya, saya nggak bilang itu kesepakatan para ulama, ada khilaf. Cuman maksudnya kalau kotoran aja ada ulama yang bilang itu nggak najis, apalagi cuma sekedar bulunya. Iya. Dan kita juga sudah bahas bekas minumnya juga aman. Iya. Apalagi bulu-bulunya. Yang najis itu cuma anjing, Pak. Iya. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin itu ya, Bapak-bapak, biar ada space waktu buat berdoa. Iya. Mumpung di bulan Ramadan ya, sambil nunggu waktu berbuka. Tapi demikian yang bisa disampaikan ya untuk kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.